Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Penulis kali ini ya kembali merasakan kenikmatan ya ketika motor pakai minyak goreng. Ya walau performa motor sekarang nggak sepenuhnya karena minyak goreng, tapi ya penulis kembali merasakan lah betapa enaknya kalau ada campurannya minyak goreng. Apalagi penulis sudah cukup hafal ya dengan performanya, masih hafal performanya Prima XP. Prima XP itu bukan oli bagus kalau menurut standar penulis, masih kalah jauh dari Mesran Super. Wah, terkenal angkutan kayu banyak, aku tuh gua anter kayak so mandek ya. Nah, Prima XP itu sifatnya apa ya, eh dia halus kalau dipakai pelan. Jadi kalau pakainya pelan-pelan, nggak dipakai kencang, nggak dipakai RPM tinggi gitu ya, nggak dipakai RPM lebih dari kecepatan lebih dari 60 km per jam, dia halus, halus, halus banget malah dulu ya. Cuma dia ada kelemahan, dan kelemahannya menurut tulis sama dengan enduro ya, yaitu apa, dari bahan olinya, bukan dari aditifnya, tapi ya aditif viscosity index improvernya yang lemah. Artinya kalau eh, dipakai digeber gitu ya, dia cepet jadi encer. Kalau nggak dipakai digeber, enggak, halus. Jadi kelemahannya di aditif viscosity index improvernya, aditif yang menambah VI, aditif yang fungsinya adalah bikin oli kental di RPM tinggi. Bukan kental di RPM tinggi, tapi kental di suhu panas. Jadi di suhu panas kalau dikasih aditif viscosity index improver, oli akan jadi lebih kental dari sebelumnya. Normalnya oli itu makin panas makin encer, tapi dengan adanya aditif viscosity index improver, dia bisa lebih kental daripada sebelumnya. Jadi masih tetap lebih encer, tapi nggak seencer sebelumnya, sehingga ratingnya naik. Jadi misal sebelumnya itu adalah 10W30, bisa jadi 10W60 atau ya lebih tinggi ya. Kira-kira kayak gitu. Prima XP penulis rasakan kayak gitu. Bukan Prima XP, ini kita nggak ngomong Prima XP ya, oli biasanya kayak gitu. Nah, kelemahan dari aditif viscosity index improver ini bikin oli encer kalau digeber, karena aditif polimer itu mempunyai shear stability yang lemah, dan lemahnya lebih lemah daripada oli apa ya, walau olinya itu misalnya adu single grade lawan single grade, mineral dan PAO ya, yang PAO itu bakal lebih kuat ya, bakal lebih tahan dikocok. Ya apa sih aku jelaskan nih, gini lah, oli kalau single grade itu dia sifatnya pasti lebih bagus. Walau mungkin ada yang ngomong oli mineral itu apa jenenge, mudah rusak ya olinya ya, daripada oli full sintetik PAO ya. Tapi dia masih tetap lebih stabil dibanding ketika sudah dicampuri dengan aditif viscosity index improver.
Kali ini terutama bisa kita lihat contohnya di oli mesran. Setahu penulis ya, entah kalau sudah berubah. Mesran itu adalah oli grup 1. Jadi mesran itu kalau di atas kertas, bukan di atas kertas sih, jangan bicara teori ya. Soalnya apa yang diungkapkan orang-orang itu kadang salah. Kalau di grup-grup oli mineral itu dianggap paling rendah derajatnya, paling rendah kastanya. Dianggap cepat rusak, cepat oksidasi, cepat macam-macam lah, wis pokoknya oli nggak bagus. Tapi dari sisi kekentalan, dari semua oli yang penulis coba, termasuk Amsoil Signature, tapi ya perlu jadi catatan juga penulis belum pernah nyoba oli PAU akhir-akhir ini ya, yang mungkin full sintetik sebentar lagi ya, Redland sama Castrol GPS. Jadi dari yang selama ini penulis coba, mesran itu justru yang paling bagus. Mesran SI40 ya, oli single grade-nya mesran. Dibanding oli-oli mahal jauh lebih stabil kekentalannya. Berangkat halus, pulang juga halus. Dibanding apa ya, yang tulisannya full sintetik akeh sih yang penulis pernah coba. Kayak ya Malu Supermatic itu kan ditulisi full sintetik, tapi ya kualitasnya amit-amit ya. AHM SPX ya, memang kalau dibanding MPX lebih bagus SPX, tapi ya tetap kurang bagus, kurang maksimal. Yang jelas apa ya, dari bahan oli itu memang pengaruh. Kalau PAU itu lebih stabil, kalau mineral yang grup 3 itu lebih stabil, yang grup 1 itu paling bahaya. Tapi kalau dibandingkan antara oli grup 1 yang single grade yang tanpa additive viscosity index improver dibanding dengan oli full sintetik yang pakai viscosity index improver, jauh lebih stabil yang oli mineral. Ini termasuk juga oli Shell Advance Ultra Scooter ya. Kestabilan kekentalan masih kalah dari mesran SI40. Walau Shell Advance Ultra Scooter itu grup 3 plus yang tulisannya fully sintetik. Oli full sintetiknya Shell itu yang Shell Advance Ultra itu dia punya keunggulan grup 3-nya, oli grup 3-nya itu kandungan naphthaniknya pun minim. Jadi normalnya oli grup 3 itu masih ada naphthaniknya. Nah, yang produksi Shell ini minim karena dia dibuat dari gas alam. Karena dibuat dari gas alam, purity-nya lebih tinggi. Apa sih tingkat enaknya ngomongnya purity itu apa? Kemurniannya lebih tinggi. Terus nggak ada fosfornya, nggak ada sulfurnya, macam-macam. Pokoknya hampir murni parafin ya. Walau kalau di kategori lama masih tetap masuk kategori oli mineral. Yang jelas lebih sedikit lah. Tuh macet.
Tahu gitu Mbak Bras gitu ya apa lewat sebelah kanan jalan tadi ya. Ah, acet. Ya wes terus ngomong apa sih jelas no minyak goreng itu susah ya. Yang jelas Prima XP itu gitu. Prima XP itu bukan grup satu, sama Mesran SAE 40 jauh sekali ya. Prima XP itu mestinya grup 2 mestinya ya, karena kalau grup 3 kayaknya Fastron itu sudah masa ranahnya Fastron. Di harapan merendah Prima XP halus ya, tapi ya dibanding oleh grup 2 lain. Menurut penulis karena Prima XP itu mengandung aditif apa jenenge ZDDP, aditif anti aus RPM rendah, dan ini membuat gesekan di ringan-ringan di RPM rendah itu bisa dikurangi karena ZDDP-nya mulai kerja. Prima XP itu API masih lama ya, bukan API baru. Jadi dia nggak terikat keharusan nggak ikut tren pengurangan aditif ZDDP, nggak kayak oli-oli sekarang. Oli dulu ZDDP itu bisa sampai 1200 1800, kemungkinan kayak gitu. Efeknya dirasakan terutama kalau kalau jalan kayak gini lah, bisa kerasa lebih halus. Jadi ya penulis sering ngamati ya, banyak oli-oli yang ngaku-ngaku ABSN itu kasar suara mesin RPM rendah, tapi Prima XP enggak. Tapi ya gitu, karena sifatnya yang apa ya, apa jenenge, multi grade, kekentalan ganda, kekentalan banyak, dia ini ya masih lemah di sisi apa jenenge share stability-nya, jadi dipakai ya encer gitu. Nah karena itu penulis pengen nambahkan dengan minyak goreng. Penulis akhirnya tambahkan bimoli. Maaf ya kalau omongannya agak ngelor lagi gak konsen entah kenapa ini. Ya wes, penulis itu nyoba-nyoba ini. Kalau yang ideal ya, rasionya masih meseran SAE 40 campur minyak goreng, idealnya itu. Cuma ya itu ada kelemahannya kan. Kelemahannya adalah terlalu encer untuk motor penulis. 50% minyak goreng itu terlalu encer untuk motor penulis. Butuh kurang kental. Karena kurang kental, ya penulis ingin coba yang lebih kental. Kalau biasanya mungkin penulis bakal pilih Mesran SAE 20 Mesran Super 20W50. Cuma penulis ya pernah coba Mesran 20W50 kan. Menurut penulis kurang halus ketika di RPM rendah dibanding dengan Prima XP. Ya wes, penulis akhirnya putuskan pakai Prima XP aja, barangkali bisa.
soal apa, share stability yang kurang bagus, penulis berharap minyak gorengnya bisa mengatasi. Aduh, mendung tebel. Penulis berharap bisa diatasi pakai bimoli. Entah ini ya apa, sorry, ini mau cerita kok, mau buat questionnaire lagi. Maaf, lagi nggak konsen. Yang jelas sudah, penulis sudah rasakan. Ya karena penulis pingin ngecek stabilannya, penulis cek dari kemampuan dulu, apa, share stability dulu, dan ternyata masih nggak bisa 100% menghilangkan itu ya. Jadi setelah digeber lama dia jadi lebih encer, jadi masih ada sifat itu. Ya mau bagaimana lagi, karena minyak goreng kan cuma 50%, sementara prima XP nya 50% lah, anggap aja. Ada aditif kayak formuli EP, tapi ya itu abaikan saja ya, karena bagian yang apa, jadi gel yang kayak lilin apa, lembek itu nggak penulis tuangkan ke ruang oli. Takut juga penulis, karena kok ya itu Sky Formula EP kok bisa jadi padat lah ya. Jadi ini nggak ada efek apa jenis polimer additive viscosity index improver dari Skyver. Tapi yang prima XP karena kan 50%, berarti kira-kira anggap aja 5%, 10%-nya itu masih ada efeknya ke motor ini. Jadi sepertinya aditif itu efeknya parah ya. Tapi ya sangat bermanfaat sekali efek dari minyak goreng 50%. Biarpun ya olinya dipaksa jadi encer, tetap aja sih enak. Emang mungkin sempat ada sak, tapi ya itu udah lumayan lah. Itu rasanya udah kayak Amsoil Signature ketika masih baru ya. Nah, penulis harus rela suara mesin dengar seperti itu ketika pakai Amsoil Signature, ketika masih kilometer rendah olinya. Suara yang sama di Duraloop kilometer rendah apalagi ya. Itu aja sih, soalnya yang lain-lain halus ya, kayak gini. Ini licin ini, engine brake juga enak, licin, nggak kerasa gambat, nggak kayak waktu pakai apa jenenge yang kemarin Adnoc sama PTT itu. Wah, oli rekomendasi kok welek kok ngono ya. Masih untung menulis belum pakai yang 10W40. Kalau pakai 10W40 wah wis tambah habis-habisan lagi. Dan juga penulis juga nggak nyangka PTT itu kok nggak bagus ya, kurang bagus. Ya mungkin bisa aja terpengaruh Adnoc. Tapi seandainya terpengaruh Adnoc, tapi kan Adnocnya sisa sedikit, maksimal 10% lah, anggap aja gitu, atau 15%. Tapi kan sebagian besar masih PTT, bagian besar PTT, tapi penulis merasakan nggak enak. Jadi PT-nya sendiri pun nggak lebih baik daripada Adnoc. Dan ada satu ya sifat yang
apa eh, penulis baru rasakan lagi ya. Waktu mulai pakai Adnoc kan penulis mengeluh getar ya. Jadi jalan gini getar, jalan waktu berhenti juga getar, RPM rendah makin terasa. Nah ini penulis pakai campuran minyak goreng ini terasa sekali ya. Ini loh getarnya minim banget. Jadi nggak kayak waktu pakai Adnoc, nggak kayak waktu pakai PTT, walau PTT-nya sudah campuri minyak goreng. Beda. Ini cuma Prima XP dan Bimoli ya. Tapi getaran terasa sangat berkurang. Dan tarikan sudah balik sekarang. Hentakan RPM bawah sudah balik. Ya terbukti lah bahwa kalau pakai oli yang ya secara teori minim aditif itu bikin tenaga jadi lebih keluar. Ini RPM rendah enak, jadi habis lepas gas gini terus ngegas lagi keluar gitu loh tenaganya. Ya terakhir penulis 0-100 sudah lumayan 17,5 detik, padahal startnya juga kurang sempurna, masih harus menghindar kendaraan lain kalau nggak salah. Ini performa sudah enak ini, lihat loh, kecepatannya nambahnya cepet loh. Kalau RPM tingginya makin gampang kayaknya pengaruh dari Skyper Molly EP ya. Skyper Molly EP yang VI-nya dihilangkan. Mungkin gitu ya, soalnya waktu penulis nuangkan kan minyak gorengnya warnanya masih hijau ya, ada hijau-hijau dikit, efek dari warna Skyper yang warna biru. Jadi penulis yakin bahwa yang penulis nggak masukkan ke mesin itu cuma bagian aditif VI-nya, karena kan itu penulis sudah kocok, terus itu rupanya lilinnya atau jelinya atau apalah hasil padatan di oli itu kan cuma di bagian atas saja kan. Sementara yang bawah-bawah warnanya tetap. Jadi menurut penulis ini mungkin masih ada molybdenumnya lah. Cuma ya entah ini. Nanti penulis coba lah aditif apa lagi yang ada molinya. Masalah ya aditif yang ada molinya itu kebanyakan aditif lama, aditif kuno. Dan kalau aditif kuno, aditif molinya itu adalah moli MOS2. Dan penulis nggak pingin MOS2, pinginnya adalah MODTC. Kayak gini suara terlalu berisik sekitar ya, sama motor sebelah aja lebih kencang motor sebelah. Halus lah, jauh lebih halus daripada waktu pakai PTT, lebih halus daripada pakai Adnoc, kerasa ya. Kanan CB, kiri Verza. Entah ini mau banter atau enggak. Ini mau nyoba 0-100 ya, moga-moga enggak kehalang. Soalnya kadang orang-orang masih menghalangi gitu. Ini kalau kesalip sama yang belakang enggak ada alasan ya. Nggak terlalu cepat tapi sudah lumayan lah ya. Masih ada yang kurang entah apa ya.
Heran ya, pakai mesran yang paling kencang. Ini nggak kencang, ini kenapa ini? Mungkin karena apa jenenge, mesinnya udah dirusak kali ya, dirusak sama ADNOC atau sama PTT, nggak tahu yang mana yang lebih merusak. Soalnya perasaan kok tenaga kompos lagi, padahal tadi sebelumnya pakai sado itu wis enak loh, tarikan enak. Begitu pakai PTT dan apa jenenge, ADNOC jadi nggak enak. Enaknya dana untuk dyno ini dipakai untuk beli nano energizer aja ya, sekalian review. Kalau nano energizer berarti kombinasi dengan itu juga, dengan mesran, berarti penulis bakal pakai mesran SAE 40 lagi, berarti pakai mesran SAE 40 sama nano energizer, terus sabar-sabaran lagi berkendara ala siput, gas lepas, gas lepas, gas lepas. Repot emang ya kalau namanya eksperimen uji oli. Tapi mungkin habis ini sekalian dah ya, ini kayaknya penulis performa motornya kayak udah rusak gini, dirusak sama oli. Sekalian aja wes, oli-oli yang lain mau penulis habisin semua. Iya ya, ngempos. Enggak seperti waktu habis pakai sado kemarin. Ya, nggak nyangka ya, oli apa ADNOC dan PTT itu kayak gini, ngerusaknya terlalu banyak. Apalagi wes, oli apa ya yang habis ini penulis pakai? Mungkin oli Total, oli Petronas Sinta, apa Sprinta. Di kantor masih ada Castrol GPS dan Redline. Karena oli lama mungkin sekalian aja dilama-lamain ya. Ada juga Unil Opal. Enaknya oli apa ya? Ini masih lama kayak sekarang masih halus, 75 km. Mungkin baru kasarnya kalau lihat sifatnya Prima XP nya mungkin 600-700 kali. Mungkin dibuat 1000 mungkin kuat. Ya wis lihat aja nantilah. Ini ngecek apa Prima XP bener cocok sama Bimoli. Kesimpulan sementara, halusnya iya, tapi keawetannya masih belum tahu. Yang jelas tenaga sudah balik tapi nggak sempurna. Kalau akselerasi payah tadi takutnya gara-gara performa mesin sudah dirusak ADNOC atau PTT ya. Entahlah. Segitu aja dulu lah. Kalau yang belum nyoba aja margarin. Margarin beda lagi. Bimoli. Getarannya berkurang, sangat berkurang. Iya, nggak nyangka bisa ngerasakan getaran minim lagi ya. Gitu ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena saking jeleknya ADNOC dan PTT ya. Ya wes gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.